apa namanya, gambarannya aja ya. Jadi jangan terlalu bingung. Soalnya teman-teman kan masih juga semester 2, mungkin lebih paham nantinya kalau pas sudah masuk di semester 6 untuk metode penelitian. Kalian akan memperdalamnya di situ nantinya. Tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah ada gambaran seenggaknya kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah membuat latar belakang masalah, kalian akan membahas variabelmu secara mendalam. Variabel A, B, C, kalian bahas mendalam di bab 2 namanya kajian teoritik. Jadi kalau misalkan ada variabel terkait kecelakaan lalu lintas seperti itu ya. Jadi kalian akan membahas all about poin kecelakaan lalu lintas tersebut. Ada tabrakan samping, jenis-jenis tabrakan misalkan. Kemudian jenis kelamin yang sering terjadi kecelakaan, kerugian material seperti itu. Jadi nanti akan kalian bahas secara mendetail terkait variabel yang kalian angkat di kajian teori. Lanjut ke bab 3. Nah, untuk bab 3 ini kalian akan membahas terkait rancangan penelitian dan jenis penelitian yang kalian lakukan. Itu wajib poin pertama yang kalian bahas. Kenapa? Karena kalau kalian tidak membahas itu dulu, nantinya penelitianmu akan kemana-mana ya pembahasannya. Jadi harus dijelaskan dulu. Oh, saya pakai kuantitatif. Oh, saya pakai kualitatif. Kemudian jenis penelitiannya akan menyesuaikan dengan rancangan penelitian tersebut. Misalnya kalau kuantitatif itu kan jenis penelitiannya ada 5. Ada eksperimen, ada deskriptif, ada historikal, dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, ini nanti akan dibahas lebih dalam di metode penelitian ya. Jadi saya memberi gambaran sebab statistik sendiri berkaitan dengan metode penelitian dan dia adanya di bab 4. Kalau tidak dari awal, nanti bingung rule-nya kayak gitu. Nah, setelah menentukan rancangan penelitian, nah nantinya kalian misal menggunakan kuantitatif untuk deskriptif. Deskriptifnya nanti inginnya misalkan kayak tadi, untuk pengambilan datanya akan digunakan wawancara. Wawancara terhadap pengguna angkutan umum seperti itu. Nah, kalau wawancara mau nggak mau kan pakai kuesioner. Kuesioner itu list pertanyaan yang digunakan saat kita nantinya action mengambil data kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian membuat pertanyaan, saya wanti-wanti. Satu subvariabel, jadi variabel itu ada anaknya namanya sub-subvariabel. Misalkan variabel kecelakaan lalu lintas, di dalamnya kan bahasanya ada banyak ya, yang menjadi tolok ukur kecelakaan lalu lintas. Misalkan tadi ada jenis kecelakaan, ada jenis kelaminnya yang yang ikut di kecelakaan tersebut, kemudian kerugian materialnya seperti itu disebut sub-subvariabel kayak gitu. Nah, setiap sub-subvariabel itu kalian buat pertanyaan minimal 3 pertanyaan. Kenapa? Ini tujuannya untuk menghindari bias saat kita masukkan di SPSS kayak gitu. Nah, perhitungan ini wajib dilakukan sebab untuk melihat keterandalan, maksudnya kebagusan pertanyaan yang akan kita ajukan kayak gitu. Nah, sudah masuk di situ ya. Kemudian saat pengambilan data, pengambilan sampel. Jadi kan kita di awal tadinya sudah menentukan populasi dan sampelnya. Misal, jika sampel yang digunakan wajib 20 sampel, ketemunya 20 sampel sesuai dengan hitungan. Kan kemarin kalian sudah belajar ngitung ya, 20 sampel misalkan. Nah, 5 orang atau 1/4 dari sampel ini digunakan untuk ngecek validitas eksternal dan internalnya ini. Jadi, kalian sudah buat kuesioner pertanyaan, minimal 3 pertanyaan per subvariabelnya. Kalian turun ke lapangan, ngecek dulu. Ngecek apakah sudah benar ini nantinya list pertanyaan saya. Sudah bisa dipakai langsung apa belum. Setelah ngecek, kalian pulang, kalian masukkan ke software SPSS, lihat hasilnya dulu.
Kalau memang sudah benar hasilnya, sudah bagus, baru turun ke lapangan lagi dengan menggunakan sisa 15 orang tadi. 15 orang yang akan kamu uji yang secara benar ya. Memang benar kamu ngambil data. Jadi uji apa ya namanya ya? Uji yang sesungguhnya itu, pengujian yang sesungguhnya. Kalau yang 5 tadi kan digunakan untuk sampel si kuesionernya untuk ngecek validitas eksternal dan internal. Kayak gitu nanti pelaksanaannya. Nah, setelah uji yang sesungguhnya baru nantinya balik lagi untuk menguji asumsi. Baru setelah uji asumsi, kemudian data dicek kembali untuk pengujian uji yang sesungguhnya. Jadi uji parametrik atau non parametrik. Jadi rule-nya kayak gitu. Oke, itu simpulan dari saya. Silakan jika ada yang masih bingung terkait penjelasan yang saya berikan, silakan saya buka sesi pertanyaan. Yuk, silakan. Yang belum menyalakan video, silakan teman-teman. Nggak apa-apa. Untuk yang kurang jelas, saya ulangi nggak apa-apa. Soalnya memang agak ribet ya kalau untuk statistik itu tahapannya. Hampir sama, cuma aplikasinya yang berbeda. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Saya beri waktu, ini waktunya masih lama loh. Jadi usahakan kalau misalkan diberi kesempatan, kalian tanya apapun, tidak apa-apa. Belajar untuk bersosialisasi ya. Oke, silakan. Tanya, Ibu. Boleh, silakan. Apakah dalam penelitian membutuhkan riset berbulan-bulan atau cuman dalam waktu penelitian yang ditentukan kampus saya? Oke, terima kasih Fransiskus. Pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita nantinya melaksanakan penelitian ya, suatu penelitian itu yang jelas terbatas dengan waktu, terbatas dengan biaya, dan terbatas dengan tenaga kerja kayak gitu. Soalnya kalau kita melaksanakan penelitian sendiri biasanya agak susah. Kita biasanya minta tolong ke kakak tingkat atau enggak ke teman lah seenggaknya. Soalnya kayak nyebar kuesioner kayak gitu kalau kita sendiri kewalahan. Jadi mau nggak mau kita harus minta tolong ke teman-teman kita. Biasanya normalnya kayak gitu sih. Nah, untuk pelaksanaan biasanya seorang peneliti itu akan membuat targetan. Jadi kamu nantinya kalau melaksanakan penelitian, kamu buat list target. Saya mau melaksanakan penelitian. Dimulai dari penentuan judul sampai nanti akhirnya saya mengambil data. Kayak gitu ya. Nah, nantinya kalau kamu mulai dari ambil buat judul sampai nantinya ngambil data, kali kamu menyesuaikan dengan dirimu, kemampuanmu. Misalkan, oh minggu pertama saya harus fikskan judul. Kan yang harus konsisten itu penulis kan ya, si pelaksana kan ya, kayak gitu. Jadi minggu pertama saya harus jadi judul, minggu kedua saya harus sudah dapat pembimbing kayak gitu misalkan. Terus minggu ketiga saya akan langsung mengerjakan bab 3, bab 1 kayak gitu. Jadi seorang peneliti yang wajib menyesuaikan dengan pekerjaannya kayak gitu. Mampunya seberapa. Nah, kalau jadwal sudah jadi, peneliti tersebut wajib konsisten dengan apa yang ditulis kayak gitu. Itu untuk menyesuaikan waktunya. Kalau misalkan dari universitas sendiri, biasanya memang ada batasan pengumpulan, batasan ujian nanti saat dilakukan. Kalau itu nanti bisa menyesuaikan. Yang penting rule-nya balik lagi ke si peneliti. Jadi biar greget gitu ya kalau kita buat jadwal, buat schedule. Nantinya kita tinggal menyesuaikan dengan jadwal di kampus. Misalkan kalau di kampus selesai pengumpulan tanggal 8 Juni misalkan.
Kalau 8 Juni selesai, penelitian paling nggak butuh waktu 3 bulan. Nah, ya sebelum 8 Juni, itu kalian harus membuat schedule-nya agar nantinya bisa tertib, konsisten, selesai paling nggak 8 Juni atau sebelum. Itu dari saya. Silakan untuk yang lain jika ada yang ditanyakan. Saya. Oke, silakan Devrit. Dalam pengambilan sampel tidak bisa ini langsung ini memberikan kuesioner semua kepada populasi. Oh ya, pertanyaan yang bagus, Devrit. Jadi gini, saat kita mau mengambil data, kalau pakai kuesioner, itu wajib lewat uji validitas internal dan eksternal ini. Kenapa? Kan di awal tadi saya juga sudah memberikan arahan ya, bahwasanya untuk ngecek pertanyaanmu itu ada yang bias atau enggak. Kayak gitu. Ada yang sama atau enggak. Namanya orang ya, kadang kalimat yang ditulis itu beda dengan kalimat lainnya, namun maknanya sama kadang. Apa yang kita bicarakan ke orang, itu orang nyampainya itu kadang, oh ini sama ding kayak yang tadi. Kadang kayak gitu. Jadi perlu dicek. Kenapa? Karena mau melihat layak enggak kuesioner atau pertanyaan ini nantinya benar langsung kita ambil untuk penelitian yang sesungguhnya, maksudnya kayak gitu. Jadi perlu namanya pengujian sampelnya, pengujian kuesionernya dulu. Jadi ngambil dari contohnya tadi, misalkan kalau dihitung sampel kita dari satu populasi itu dapatnya 20, kita pakai seperempatnya untuk uji si kuesionernya kita, kayak gitu. Nanti untuk sisanya 15 ini kita gunakan untuk pengujian yang sesungguhnya, pengujian untuk pengambilan data yang sesungguhnya, setelah hasil kuesioner kita ini dinyatakan memang benar. Itu Devrit dari saya. Oke, baik. Itu untuk materi hari ini ya. Jadi terkait validitas eksternal dan internal, intinya kalau untuk validitas eksternal dan internal ini untuk uji kuesioner atau pertanyaan yang sudah kita buat yang nantinya akan digunakan untuk bertanya ke sampelnya kita saat melaksanakan penelitian itu. Jadi agak beda loh ya dengan uji asumsi. Kalau uji asumsi itu malah setelah kita setelah kita ngambil kuesioner itu malah ya. Jadi setelah kuesioner datanya yang didapat itu baru nanti masuk ke uji asumsi kayak gitu. Ini kemarin materinya kebalik, harusnya validitas internal eksternal ini dulu, baru saya berikan uji asumsi biar kalian nggak apa-apa wis. Yang penting ini sudah saya beritahu ya, nantinya jika masih bingung silakan nanti teman-teman bisa sharing melalui WA group atau di chat pribadi gitu. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri kuliah pagi ini. Terima kasih. Semoga minggu depan kalau misalkan online teman-teman tetap semuanya datang ya. Jadi jangan menunggu jangan menunggu jamnya terus kelewat tambahan. Jangan kayak gitu kan. Dari awal saya sudah bilang bahwasanya memang sengaja saya berikan 30 menit sebelum pelaksanaan untuk linknya, link Zoom-nya kayak gitu ya. Oke, tetap bangun pagi ya biar kebiasa nanti kalau pas di malam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Ya. Ya, sehat selalu juga. Ya.